Kali 1. Hajar Aswad. Hajar Aswad yang terletak di salah satu sisi Ka'bah sangat dikenal oleh umat Islam. Batu hitam ini diyakini berasal dari surga berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa Hajar Aswad dibawa langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diserahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam saat mereka membangun Ka'bah. Batu Hajar Aswad berasal dari surga yang terbuat dari permata yang sangat putih melebihi putihnya susu. Namun cahaya putih yang ada padanya telah padam dikarenakan banyaknya dosa anak cucu Adam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut lebih putih daripada susu, dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hr. Turmidzi. 2. Batu makom Nabi Ibrahim, yaitu sebuah batu yang membantu Nabi Ibrahim dalam proses pembuatan Baitullah atau Ka'bah. Batu ini mempunyai kelebihan bisa naik dan turun. Jadi ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi Ibrahim hanya cukup berdiri di atas batu makom tersebut, kemudian batu tersebut mengangkat Nabi Ibrahim ke atas, dan ketika selesai maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Hingga kini, pada batu tersebut masih tersisa bekas kedua tapak kaki Nabi Ibrahim. Batu yang juga berasal dari surga ini dulunya juga memancarkan cahaya putih sama seperti Hajar Aswad. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahayanya karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Awalnya batu tersebut menempel di dinding Ka'bah. Namun, pada masa Umar bin Khattab dijauhkan dari dinding Ka'bah beberapa meter. Setelahnya, batu tersebut ditutupi perak dan dibuat menyerupai struktur seperti sangkar berlapis warna keemasan. Hingga saat ini, batu bekas pijakan Nabi Ibrahim tersebut bisa disaksikan manusia saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. 3. Tongkat Nabi Musa. Tongkat ini bukan tongkat biasa karena tongkat ini berasal dari surga, terbuat dari kayu as yang merupakan tanaman mulia. Tongkat Nabi Musa merupakan salah satu senjata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan ahli sihir Fir'aun. Selain itu, tongkat Nabi Musa merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Bani Israel dan Fir'aun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat Nabi Musa ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Keistimewaannya penting untuk diketahui oleh umat muslim, mulai dari dipakai untuk mengeluarkan air dari batu, berubah menjadi ular dan kembali ke bentuk semula dan dipakai untuk membelah Laut Merah. Dengan keistimewaan tongkat Nabi Musa tersebut, para pengikut Nabi Musa yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat selamat dari kemurkaan ahli sihir Fir'aun dan bala tentaranya. Hal ini menjadi salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman merupakan salah satu nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai banyak mukjizat. Salah satu mukjizat tersebut terdapat pada cincin Nabi Sulaiman yang memiliki kekuatan dan dapat menguasai dunia jin maupun manusia. Cincin Nabi Sulaiman dikenal dengan nama cincin taat Nabi Sulaiman yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya yang bersinar sangat terang. Bahkan, cincin Nabi Sulaiman disebutkan cahayanya mengalahkan setiap cahaya yang berasal dari langit. Cincin tersebut memiliki cahaya bersinar yang apabila dikenakan, akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan, awan, dan menggenggam dunia. Hanya kematianlah yang tak bisa dijamah cincin tersebut. Dengan cincin tersebut, Nabi Sulaiman dapat mengendalikan seluruh makhluk di bumi, termasuk jin sekalipun. Namun, cincin tersebut hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Wallahu a'lam bishawab. 5. Pohon tin. Buah tin ini merupakan buah yang diyakini berasal dari surga. Buah tin juga dijadikan nama surah dalam Al-Quran yakni, Surah At-Tin. Pohon tin adalah salah satu tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tumbuhan yang diberkahi. Ketika Nabi Adam, alaihissalam memakan buah huldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam pun mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu, namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau.
Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin, karena daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam, alaihi salam, sehingga daun tin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. 6. Pohon atau kayu gaharu. Pohon gaharu ini diyakini juga berasal dari surga. Batang kayu yang memiliki wangi yang khas ini paling banyak ditemukan di wilayah Indonesia, khususnya, pohon gaharu asli Indonesia banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Papua Barat, NTT, NTB dan sebagian wilayah Maluku dan wilayah Sulawesi. Kayu ini adalah salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sangat harum. Di daerah Indonesia biasa disebut kayu kemenyan ataupun dupa. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan cara membakarnya sehingga asap dari kayu tersebut akan menyebarkan bau wangi. Gaharu telah lama dikaitkan dengan pencerahan spiritual dan kedamaian batin dalam tradisi Islam. Aromanya yang mempesona diyakini dapat meningkatkan kesadaran seseorang selama berdoa dan berzikir, membina hubungan yang lebih dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam budaya Islam, gaharu dianggap sebagai simbol kemurnian dan pengabdian. Keharumannya sering digunakan untuk memurnikan suasana di masjid dan rumah, menciptakan ruang suci untuk berdoa dan berzikir. Aroma gaharu yang memesona diyakini dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi, membantu individu dalam pengejaran spiritual dan aktivitas sehari-hari, seperti yang dianjurkan dalam Islam. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kita hari ini. Itu dia, keajaiban-keajaiban yang menghubungkan kita dengan surga di bumi. Kalau kalian menikmati petualangan kita hari ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten seru berikutnya. Jangan ragu untuk berbagi pandangan atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Mari terus menjelajahi dan menemukan keindahan di sekitar kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.